Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hidup melayani Tuhan tanpa pengharapan dalam iman adalah hidup yang kurang bergairah. Dengan adanya pengharapan dalam iman, kita hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Rasul Petrus mendorong supaya jemaat tetap siap sedia dengan tetap aktif berbuat baik dan berdoa saat menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali digambarkan dekat, bukan berarti kita hanya tinggal menanti dan tidak melakukan kegiatan apapun, baik pelayanan maupun pekerjaan sehari-hari. Apalagi saat kita mengalami penderitaan, Rasul Petrus mengingatkan, jika kita menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Itulah paradigma baru hidup sebagai seorang Kristen. Ketika penderitaan terjadi, jangan malu, jangan kecut, jangan mengeluh, jangan takut, jangan patah semangat, jangan menyerah. Justru lakukanlah yang baik. Singkatnya, menderita boleh, namun tetap aktif berbuat baik. Dengan tetap dan rajin berbuat baik dalam penderitaan, kita akan menjadi pemenang. Itulah nilai tertinggi ketika kita menghadapi penderitaan, karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan jahat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa firman Tuhan meminta kita untuk aktif berbuat baik di saat kita mengalami penderitaan? Itu supaya orang Kristen yang mengalami penderitaan menjadikan hidupnya contoh, sampel, bahkan khotbah bagi orang lain. Apalagi jika kita tetap aktif berbuat baik dan membagikannya kepada orang lain di saat kita mengalami kesusahan dan penderitaan yang bukan karena perbuatan jahat kita. Tuhan meminta kita untuk aktif berbuat baik, karena dengan berbuat baik, orang bisa menerima kita. Dengan berbuat baik, kita bisa menjangkau semua orang dengan latar belakang yang berbeda. Dengan berbuat baik, kita menularkan segala tindakan dan hal yang positif dari firman Tuhan. Dengan berbuat baik, kita akan menjadikan dunia sekitar kita menjadi lebih positif dan menjadi lebih indah. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah untuk selalu melakukan yang baik dalam hidup kita. Bukan hal yang dipaksakan benar menurut kita, tetapi melakukan segala yang baik, karena dengan itu kita melakukan firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami diingatkan di saat kami menderita dan susah, justru kami harus melakukan yang baik, bahkan aktif melakukannya dalam lingkungan kami, dalam masyarakat kami, bahkan dimanapun kami berada. Kiranya kami semua diingatkan oleh-Mu untuk selalu menularkan yang baik bagi semua orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah kami hari ini, berkati semua keluarga dan anak-anak kami, berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani. Shalom.